Selamat menyaksikan. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai ingkang sampun kersa rawuh, ketua MUI hadir mungkin di tengah-tengah kita, PCNU, pimpinan Muhammadiyah, LDII dan seluruh ormas Islam yang saya muliakan. Para pejabat, wabil khusus Sohibul Hajat, Ibu Wali Kota, namanya agak berbau Inggris, Have a Rita, Have a Rita Gunaryanti Rahayu. Sugeng dalu Ibu. Sudah puasa kok masih gemuk saja, Bu. Serta jajaran Forkompinda yang saya hormati, Bapak Ibu para pamong peringatan Nuzulul Quran terbatas Balai Kota Semarang rahimakumullah. Saya bersyukur di tengah ada edaran larangan buka puasa bersama, ada dua pejabat yang ngundang saya. 4 hari yang lalu saya diundang Bapak Presiden di acara Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol di PAN. Kemudian hari ini Ibu Wali Kota. Jadi yang nggak boleh itu pejabat ngundang buka puasa bersama. Kalau menghadiri nggak apa-apa. Ya, jadi saya kemarin ketemu sama Presiden, saya bilang alasannya apa toh Pak? Sebenarnya bukan masalah COVID. Jadi Mas Pramono Anung itu agak keseleo itu. Alasannya bukan karena masalah endemi, pandemi menjadi endemi, tapi lebih kepada gaya hidup pejabat. Di mana hari ini para pejabat begitu disorot, karena saya yakin ini Ibu Wali Kota yang datang ini ada pejabat-pejabat termasuk sampai tingkat kelurahan. Saya selalu bilang, kekayaan itu seperti celana dalam. Maksudnya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Gitu. Siapa bilang pejabat nggak boleh kaya? Boleh. Kalau pejabat nggak boleh kaya, nanti ketua MUI pas diundang sama Ibu Wali Kota ke dalamnya, mulai rono salam tempel kan repot gitu loh. Itu boleh kaya. Sehingga kemudian kalau kita ngomong kaya umpamanya, coba kita lihat satu kiai yang menjadi idolanya kiai-kiai Indonesia. Itu ada kiai namanya Imam Abu Hasan As-Sadzili yang mempunyai thariqah Sadziliyah. Beliau ini tokoh sufi tapi juga kaya. Lah kesalahan kiai itu satu, mencontoh Imam Abu Hasan As-Sadzili dalam yang dicontoh itu tasawufnya, tapi tidak mencontoh kayanya. Padahal kayanya ini minta ampun Imam Abu Hasan As-Sadzili. Qila wa qala, gubernur Mesir itu pernah pengen membeli sebuah kuda nggak kuat karena mahalnya. Kuda itu kan kayak mobil, Bu. Harganya bisa miliaran. Ini nggak kuat beli, dibeli sama Imam Abu Hasan As-Sadzili saking kayanya. Pakaiannya mewah, atribut yang digunakan mewah, sehingga satu ketika itu dikritik sama jamaahnya, Pak Kiai, jenengan itu tokoh sufi kok pakaiannya mahal, berarti Anda tidak zuhud. Itu buktinya serban yang Anda pakai mahal. Jawaban Imam Abu Hasan As-Sadzili apa? Yang nggak zuhud itu siapa? Saya punya nggak pernah mikir, kamu yang nggak punya malah mikir. Gitu loh. Lah kita tuh kan kadang-kadang begitu. Ada orang punya mobil mewah, kadang-kadang kita mikir kayak bensin entek piro, ngobane lak meledos kok piye, orang duwe kok mikir, kan goblok gila. Ini problem itu, orang duwe kok mikir gitu loh. Sehingga ketika dia didedes, dia mengatakan apa? Kenapa baju saya mahal, macam-macam saya mahal? Seolah-olah libasi yakul, pakaianku berkata, inni ghani, aku adalah orang kaya, fala tarhamuni, kamu jangan kasihani saya.
Jadi kaya itu boleh selama kemudian kita tahu bagaimana mapakai kaya itu. Makanya kalau jadi pejabat itu Bu, saya minta satu, jadilah sumaker, jangan kermasu. Apa bedanya sumaker sama kermasu? Sumaker itu sugih macak kere, kermasu kere macak sugih gitu loh. Lah kebanyakan dari kita itu kermasu Pak, kere macak sugih. Kerenya dipaksa, sugihnya ini dipaksakan. Sehingga karena dipaksakan, ya akhirnya mohon maaf, dengan segala cara dihalalkan. Makanya saya itu selalu mengamalkan doa yang dibaca oleh Imam Abu Hasan As-Sadili supaya menjadi orang kaya, tetapi kekayaannya itu tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia pamer. Rabbana wasi alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Ini doa yang dibaca oleh Imam Abu Hasan As-Sadili sehingga dia kaya. Sehingga kalau bilang kiai itu boleh kaya apa enggak Gus? Harus kaya. Kiai NU harus kaya, Kiai Muhammadiyah harus kaya, LDII harus kaya. Sehingga datang itu meyakinkan. Kalau saya punya prinsip begini, saya itu kan ditakdir oleh Allah kebetulan pengajian jamaah saya ini para artis dan selebritis. Itu saya nggak boleh kelihatan mesake di hadapan para artis ya. Karena saya dulu punya pengalaman ketika saya tampil apa adanya itu dinyek. Wah, kiai ini kere gitu. Nah, kiai ini kere. Kalau yang dihina itu Miftah secara personal, maafi muskilah, never mind, no what, itulah, gak ada masalah. Tapi kalau yang dihinakan itu dakwah dan Islamnya, saya punya prinsip, kalau gara-gara atribut yang saya pakai, dakwah dan Islamnya itu dihinakan, maka menggunakan atribut mahal itu hukumnya wajib. Sehingga apa? Orang gak akan menghina dakwah saya. Kebetulan Mbak Ita, jamaah saya itu kan memang orang-orang yang aneh-aneh gitu, artis juga sing aneh-aneh. Komunitas rondo yang ngaji sama saya itu. Ya rondo nom, ya rondo tua. Rondo itu macam-macam Mbak Ita. Ada yang jablay, janda lebay, ada yang jalak, janda galak gitu loh. Kalau di Semarang paling banyak rojali, rombongan janda liar. Jadi saya dulu tuh termasuk orang yang berperan ikut nutup Sunan Kuning. Karena sebelum penutupan tuh mbak-mbak Sunan Kuning mempunyai syarat harus pengajian sama Gus Miftah dulu. Maka dulu saya sebelum Sunan Kuning tutup saya sempat hadir di sana. Jadi bukan berarti kita nggak boleh kaya. Coba kita akan memahami itulah. Karena sekarang yang paling disorkan itu Mbak Ita soal kesederhanaan itu. Apa sih perbedaan antara sederhana dengan miskin? Caca hadroh ini cah disup kita ini. Kita rupanya kayak lampu merah kabeh. Apa coba perbedaan antara Mbak E vokalis coba, Mbak E vokalis. Ya itu, iya kamu. Gitu. Apa perbedaan antara sederhana dan miskin, Mbak? Menurutmu apa? Perbedaan antara sederhana dan miskin itu apa? Coba pakai mic. Sudah lupa pegang mic ya? Apa, Nduk? Iya kamu. Oh, udah yang pakai kacamata sini tuh, yang kecil. Sama-sama pakai kacamata. Matane. Saya mau tanya lah, agar-agaran kok. Apa Nduk? Apa bedanya sederhana dan miskin? Oh, sound systemnya rusak. Itulah bedanya cewek dengan sound system Bu Ita. Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragati oke diuntal kancane. Kita itu kang sone nguyuh ra cewek iki. Jadi kita gagal paham itu. Coba yang sana nanti kan kita sholawatan. Goblok kok tukang sone iki jan. Tapi ini memang rezeki ya. Saya dulu dengan Mas Wali sebelumnya itu direncanakan dari dulu pengajian di Balai Kota adalah gagal terus. Satu-satunya acara saya dengan Pak Wali yang berhasil itu di lapangan Pedurungan. Nah, Pedurungan gitu, yang full puluhan ribu waktu itu. Kapan-kapan kita buat lagi Bu Ita. Ya. Tapi aku mau wis murah dinyang. Udah bisa hidup mic-nya? Apa Dok bedanya
miskin sama sederhana? Kalau sederhana cukup, kalau miskin kurang. Kalau kita berdua cukup apa kurang? Sempurna. Sorry Ando, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir saya mikir Mbak Ita. Apa bedanya miskin dengan sederhana? Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu gaya hidup. Jadi kalau orang miskin tuh makan angkringan ya karena punyanya cuma angkringan. Dia kaya raya tapi makan di angkringan itu karena gaya. Lah, jadi pejabat tuh boleh Anda kaya tapi harus sederhana. Harus sederhana. Kalau ngomong kaya, Kanjeng Nabi itu kan super kaya. Atau sahabat Nabi yang paling kaya itu sebenarnya bukan Utsman bin Affan, tapi Abdurrahman bin Auf. Salah satu dari 8 orang yang masuk Islam pertama kali. Tapi gaya hidupnya sederhana. Abdurrahman bin Auf itu Anda tahu kekayaannya kalau dirupiahkan berapa Mas? 60.000 triliun. Coba 60.000 triliun. Tapi sama sekali nggak kelihatan dia itu orang kaya. Bahkan kemudian dia satu ketika berdoa sama Allah minta miskin. Gara-gara dia mendengar Kanjeng Nabi pernah bermimpi Abdurrahman bin Auf ini masuk surga dengan terseok-seok. Akhirnya dia kan nangis. Duh, masuk gara-gara aku sugih masuk surga terkeok-keok. Akhirnya dia berdoa sama Allah minta miskin. Kalau Anda nggak usah doa minta miskin lah, gitu loh. Belum berdoa saja sudah miskin, gitu loh. Iya, sudah diijabah itu loh. Saking miskinnya saya ngaji dari tadi nggak ada kopinya, ini nggak ada kopinya. Nggak ada ya. Oh, belum naik. Oh, belum naik. Ternyata walaupun sama-sama Mataramnya Jogja sama Semarang beda. Kalau di Semarang harus minta ternyata. Ya Allah. Itu teh goblok kamu jelok. Kopi. Yes, angel. Nah Bapak Ibu, kita ngomong Abdurrahman bin Auf itu kuayanya minta ampun Mbak Ita. Sampai dia itu pernah beli 500 kuda untuk sedekah perang, 700 unta untuk transportasi, disumbang untuk kaum muslimin, nggak miskin-miskin. Akhirnya kan dia minta, ya Allah mbak pulang jaluk kere ya Allah. Nggak kere-kere juga, sampai seluruh penduduk dia kasih makan minum tetap nggak miskin. Sampai puncaknya adalah di Madinah itu krisis pangan, orang nanam kurma itu bosok semua. Akhirnya apa? Dibeli semuanya oleh Abdurrahman bin Auf untuk menghabiskan kekayaannya itu. Ternyata apa yang terjadi? Begitu kurma yang bosok ini dibeli semuanya, itu ada orang dari Yaman datang ke Madinah itu mencari kurma. Lah ternyata kurma yang dicari itu kurma bosok itu loh. Itu kurma bosok. Ketika ditanya, saya mau beli kurma bosok ada enggak? Wah, semuanya sudah dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Diborong semua sama dia dengan harga normal. Akhirnya orang Yaman ini mendatangi rumahnya Abdurrahman bin Auf. Pak Abdurrahman boleh nggak kurma bosoknya saya beli? Loh untuk apa nyari kurma kok yang bosok? Di tempat kami Yaman tuh Pak gebluk, banyak penyakit, banyak musibah. Tabibnya itu mengatakan ini bisa disembuhkan dengan menggunakan kurma bosok. Akhirnya apa? Dibeli 10 kali lipat harga dasarnya. Sehingga apa? Dia minta miskin gak miskin-miskin Pak itu loh. Nah ini pelajarannya banyak ya. Satu, dia sederhana. Kedua, ini hikmah dari sedekah itu Bu. Hikmah dari sedekah. Jadi kalau Bu Ita itu kalau membayar kiai yang larang saja Bu. Nanti insya Allah tetap terus-terusan. Masuk. Masuk apa kopi telat kok masuk. Maka Ibu Bapak rahimakumullah. Lah, kita itu boleh kok, senang-senang itu boleh. Coba kalau kita baca Al-Mulk itu. Orang piknik, makan minum enak itu boleh kok. Kul huwaladzi dara'akum fil ardi. Gimana itu? Kok malah lupa saya. Ayat 15, coba dibaca ayat 15. Kul huwaladzi dara'akum
fil ardi yamsu fi manakibiya wa kulu mir rizki. Nah, jadi orang piknik itu boleh. Artinya kalau orang piknik itu boleh apa? Ya berarti harus kaya. Cuman persoalannya lah piknik terus kapan kerjane, kerja terus kapan pikniknya. Nah, makanya ya salah satu kenapa Pak Jokowi itu termasuk paling rajin undang saya, Mbak Ita. Saya itu sudah diundang ketemu Pak Jokowi pengajian itu lebih dari 5 kali. Lebih dari 5 kali. Mung bedone lak ning Pak Presiden kopi ini nggak telat gitulah kira-kira begitu. Nah, akhirnya datang juga. Wah, saya nyuguh wali kota langsung nggak enak aku. Kalau saya dikasih kopi pahit biasanya langsung saya minum, Bu. Karena saya punya prinsip jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah aku hargai. Bismillah. Bu Ita itu cukup seperti kopi, Bu. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Codot. Coba orang itu boleh kaya, Al-Mulk ayat 15. Qul huwallazi ja'ala lakumul ardo. Terus dalulang famsu fi manakibiya wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusur. Bumi dibuat hamparan seperti ini oleh Allah untuk apa? Famsu fi manakibiya itu kan piknik, Pak. Piknik. Makanya kiai itu juga butuh dolan. Sampai Imam Syafi'i itu untuk membuktikan kitabnya itu benar, itu dia jalan-jalan, Pak. Syafi'i itu pernah membuat kitab tentang tabiat, tentang perilaku seseorang. Dia pengen membuktikan kebenaran kitabnya, tulisannya itu. Dia plesir, piknik. Makanya kok ibu-ibu kok jarang piknik, biasanya suka nesu-nesu. Gitu loh. Makanya bapak kalau punya istri suka mulai marah-marah, itu jelas kurang piknik, Pak. Gitu loh. Famsu fi manakibiya. Lah berarti apa ya? Kita butuh duit. Boleh ke Eropa boleh, tapi ya itu tadi di Indonesia tuh persoalannya satu gitu loh. Ternyata kaya itu tidak cukup, Pak. Puncak kepuasan seseorang itu ternyata bukan kaya, tapi pamer. Pamer. Maka sekarang mohon maaf, lagi marak penutupan akun medsos pejabat. Di gua Ibu. Mila Mbak Ita gak usah pamer, Bu. Kayak celana dalam gitu loh, boleh punya tapi nggak boleh dipamerkan. Sing goblok kan Superman gitu loh. Kata itu pamer-pamer kayak gitu. Kalian tahu kenapa Superman itu jalannya kok terbang tangannya satu di atas? Gitu. Karena yang satu nyekeli sempak. Kok yang ngerti bae Pak Kiai. Superman itu. Famsu fi manakibiya boleh, wa kulu mir rizki, makan minum kulineran itu boleh, nggak ada masalah itu. Artinya apa? Kita boleh kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Nabi Muhammad kaya. Sampai saking kayanya Kanjeng Nabi itu dia berdoanya apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wa surni ma'zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama golongan orang-orang miskin. Saking kayanya. Bagaimana tidak kaya, Mbak Ita? Nabi Muhammad itu begitu menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya berapa? 20 ekor unta. 20 ekor unta. Satu unta itu harganya 50 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar, Bro. 1 miliar, gila itu. Mahal banget itu. Makanya waktu itu loh ya. Makanya ketika saya menikah itu juga sama. Saya berusaha nyontoh Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi 20 ekor unta, saya 20 ekor tengu, Pak. Gitu loh. Karena saya miskin banget waktu itu. Ini yang menarik kemarin yang medsos itu ya. Mbak-mbak yang muda ini pasti masih ingat di TikTok itu. Gagal nikah gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Nah, saya banyak ditanya sama wartawan, gimana Gus? Gitu. Jadi begini ya, ini konco-konco kiai saya sering matur. Kita itu sering salah menempatkan dalil. Dalilnya nggak salah, tapi placementnya itu salah, Pak. Contoh sebelum saya jawab ini, kayak dulu saya pernah mendengarkan khutbah Jumat di Kalicode, Jogja, Pak. Kalicode itu kan mohon maaf, bantaran orang-orang miskin, orang-orang kurang. Khotibnya itu dengan gagahnya khutbah soal apa, Kiai? Soal zuhud. Bapak-bapak kaum muslimin, hendaklah kita zuhud. Apa itu zuhud? Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Lawang miskin malah diajak zuhud lah, goblok tah itu loh. Ntar mangan apa meneh. Wis wong kira tinggalkan dunia, kita kejar akhirat. Wis mangane ra kuat kok.
Kok diajak zuhud itu lah ya salah meneh. Wis zuhud mendino lho. Wis pengalaman gitu loh. Ini menurut saya apa? Ini nggak salah dengan zuhudnya. Walaupun saya secara pribadi itu kurang pas ketika zuhud dimaknai tarkud dunya li ajil akhirah. Bukan begitu. Kalau saya zuhud itu boleh punya tapi nggak boleh cinta. Boleh punya harta tapi nggak boleh cinta dengan harta. Boleh punya mobil tempatnya di garasi bukan di hati. Itu namanya zuhud. Jadi kalau mobilnya ditabrak orang yang rusak cukup mobilnya, hatinya nggak ikut-ikutan rusak. Dier itu namanya zuhud. Lah, seharusnya ketika berbicara dengan orang-orang miskin itu apa? Yang dipakai bukan zuhud tapi wiro. Menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta. Nah, ini kan problem di Semarang itu. Begitu muncul BLT untuk Covid, BLT untuk orang miskin. Yang kaya ngaku miskin, Bu, itu loh. Padahal BLT untuk orang miskin. Kenapa? Karena mentalnya miskin. Dia nggak punya sifat wiro. Punya mobil ngakunya miskin. Maka BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya Mbak Ita bikin BLT sekali lagi, Mbak. BLT untuk orang gila. Lah, apa bang Semarang ini melu ngaku-ngaku edan dulu maksud saya itu. Ini penempatan dalil yang salah. Coba lagi ngomong dalil ini. Kita ngomong Al-Quran sama pelan-pelan sama hadis ini. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Loh, rata-rata Anda jawab anak. Itu nggak salah. Tapi ada terusannya. Itu bisa dianggap dalilnya anak, juga bisa dianggap dalilnya ibu. Kalau posisimu sebagai anak, jadikan itu sebagai dalilnya anak. Tapi kalau posisimu sebagai ibu, jadikan itu sebagai dalilnya ibu. Kalau sebagai anak, jelas mutlak. Surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi kalau posisimu sebagai ibu, ingat, surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena hari ini banyak kelakuan ibu yang tidak mensurgakan anak-anaknya, Pak. Anak baru 5 bulan, harusnya dia mendapatkan ASI 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. 5 tahun sudah diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Susu sapi, Pak. Ibunya kemana? Senam, satong, ditinggal gowes. Wes sok-sokan kalau ya Allah mau wedok saya gigi janjan itu loh. Anaknya nangis ning omah. Semua urusan rumah tangga dipasarkan kepada pembantu. Susune anak pembantu, mangane anak pembantu, aduse anak pembantu, aduse bojo pembantu. Ya repot, Pak. Ini namanya apa? Ibu yang tidak mensurgakan anak. Makanya kalau saya ngomong sama ibu-ibu, ini hadis sebagai dalilnya ibu supaya apa? Kelakuan ibu bisa mensurgakan anak. Itu yang dimaksud dengan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Umur 5 tahun sudah dikasih susu kaleng, susu sapi. Makanya begitu gede kerungu adzan subuh, sholatu khairum minan naum, jawabannya apa? Emmah. Oh, anaknya sapi gitu loh. Makanya mas-mas hadrah tuh kamu haram nikah dengan sapi. Kamu tahu kenapa? Saudara sesusuan ada nih. Ini penempatan dalil yang salah. Lagi soal tadi mas kawin tadi itu. Coba dibaca. Perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Pertanyaan saya, itu dalil seharusnya membaca istri apa suami? Istri apa suami? Istri sebagai sifat tawaduk. Bahwa istri yang baik itu tidak banyak tuntutan kepada suami. Menerima apa adanya, maka mas kawinnya murah yang terbaik. Jangan dibaca oleh laki-laki, itu menjajah. Mas kawin terbaik bagi perempuan adalah yang paling murah. Perempuan terbaik adalah yang paling murah. Kalau yang membaca laki-laki mas, menjajah kede rungokno. Wong wedok sing paling apik, sing paling murah, mas kawin ini. Itu jadinya menjajah. Tapi sebaliknya, kalau kemudian hadis ini, Kanjeng Nabi Muhammad memberikan mas kawin kepada istrinya 20 ekor unta. Itu yang membaca siapa? Suami, supaya lebih bertanggung jawab kepada istri. Kalau yang membaca istri, Bu, bahaya mas Kanjeng Nabi 20 ekor unta. Mosok mau apa adanya mas. Ini salah itu penempatannya itu loh. Sehingga kemudian apa? Kalau kita gunakan secara pas, lah Islam itu indah mas. Makanya mbak-mbak begitu ya. Mas kawinnya yang paling murah adalah perempuan terbaik. Makanya saya bilang istri yang paling baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul mas?
Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wah. Oh no. Makanya kemarin saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier. Kebetulan kan artis-artis itu kalau nikah mbak, itu yang memberikan nasihat saya. Dari dulu Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, Lesti Kejora, Rizky Bilar. Oh bukan saya kalau itu bukan saya. Makanya pelajarannya dari Lesti itu satu. Jadi cewek jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Jadi Mbak Ita, yes. Malah banting. Malah banting. Tapi santai Mbak Ita, sekarang cewek gemuk itu lebih diminati daripada cewek seksi. Kamu tahu alasannya apa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Tapi kalau cowok jangan gemuk-gemuk kayak kamu. Kamu baca penelitian di rumah sakit loh, cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Tukang syutingnya langsung lungguh. Ya Allah, sama kok weteng kabeh ta lele. Jadi pertanyaannya begini waktu itu Sabrina itu. Dari tadi kok membahas kriteria suami yang baik. Ada nggak Gus kriteria suami jahat? Oh ada. Suami jahat itu siapa? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Lah, ya. Taiwangi mbak. Makanya sekarang cowok yang good looking itu kalah dengan cowok yang good rekening. Betul mbak? Pilih yang good looking apa good rekening? Good rekening. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istri glowing. Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana supaya hidup kita itu layak gitu loh. Tidak hanya Imam Abu Hasan As-Sadili. Kulo niku protes Kiai. Pujian-pujian dilanggar-langgar NU yang kadang-kadang ya Allah itu rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Itu jangan dibikin pujian lagi dah itu loh. Siapa yang bilang rugi donya ora dadi apa-apa? Engko ketemu wali kota enggak disangoni merengut. Itu loh. Salah. Jadi ini pujian-pujian yang menurut saya ini nggak perlu kita pakai lagi lah. Jadi ya lah iso gagah kayak Imam Abu Hasan Nasir, tasnya yo LV ngomongane, minimal Gucci, sabuke Hermes, cincinnya yo berlian. Aja lagi kayak Semarang delon. Tasnya ono tulisane Muktamar Nahdlatul Ulama. Repot. Sarungnya gajah duduk, tapi apa-apa deh, sarung gajah duduk itu sarung yang paling jujur sedunia loh. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Lah supaya kita bisa famsu fi manaqibia, supaya wakulumi rizki, ternyata ada syaratnya. Man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ternyata ana syaratnya. Supaya hidup kita itu thayyibah, itu ada syaratnya. Ini kalau nggak salah An-Nahl ayat 97. Barang siapa berbuat, beramal yang baik, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya wali kota yo oleh lanang oleh wedok, pemimpin boleh lanang boleh wedok, wong ming dzakarin au unsa kok. Wong lanang yo megawe, wong itu yo oleh megawe. Walaupun saya punya prinsip, Bu, kalau istri saya punya fatwa khusus kepada istri saya haramkan untuk bekerja. Makanya dulu begitu menikah sama istri saya bilang, cukuplah kamu menjadi tulang punggungku, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena saya punya prinsip, wong lanang kuwi tulang punggung, bukan tulang tulung. Gitu. Alasannya sederhana Pak, perempuan itu dinafkahi tiap hari saja, sama suami masih berani. Apalagi wali kota. Wadah. Medeni Pak. Perempuan rantai jabatannya menangan apa menanti jabatan nih. Perempuan itu kan karakternya satu Pak. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Ini biasa.
Saya nggak boleh mbak, kalau istri saya nggak boleh bekerja. Tapi kalau anda bekerja, jadi bupati, jadi wali kota, jadi lurah, boleh-boleh saja. Tapi jangan lupakan takdirmu sebagai perempuan, gitu saja. Saya sepakat kok anda itu bekerja bu. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Aku ki seneng lah ndek wali kota kaya wong PDI ini nyuwante ya iso digojlokin lah. Kadang-kadang lah bupati wali kota mambu agama baperan. Ora baper toh Bu? Pokoknya mau jadi orang besar itu jangan baperan. Kalau ngomong baper Bu, saya itu udah mati muda. Saya ngaji di klub malam dibully, ngaji di lokalisasi dibully, ngaji kalau purel dibully. Jadi Corbuzier masuk Islam dibully, saya ceramah di gereja dibully, semacam-macam. Saya ceramah di gereja, makanya nanti kalau ngomong toleransi, kapan-kapan kita buat Bu. Saya itu kan mendapatkan perintah dari Presiden secara tidak tertulis untuk membuat gerakan moderasi. Jadi saya membuat gerakan namanya Gerakan Moderasi Berbangsa dan Beragama yang Happy dan Menyenangkan. Untuk mengikis paham-paham radikalisme. Makanya ayo bareng-bareng NU, Muhammadiyah, LDI atau apapun lah bareng-bareng. Musuh kita itu bukan Muhammadiyah, musuhnya orang NU itu bukan LDI. Tapi apa? Radikalisme dan intoleransi. Ini sepakat harus kita perangi. Muhammadiyah, LDI, NU, ayo bareng-bareng. Kita perangi radikalisme. Ini apalagi kalau pesan Presiden menjelang tahun politik identitas dan lain sebagainya. Maka saya muter Bu. Saya tadi itu ke Kendal dalam rangka salah satu program saya orasi kebangsaan. Saya muter kemana-mana Bu. Nah besok kapan-kapan kita kumpulkan anak-anak mahasiswa itu. Mahasiswa atau anak-anak SMA lah. Kita buat itu. Dan itu langsung direstui sama Presiden. Saya minimal sebulan itu menyisakan waktu saya 6 untuk orasi kebangsaan. Masuk ke sekolah dan perguruan tinggi. Tujuannya apa? Untuk menangkal paham-paham seperti ini. Makanya dulu sebelum pandemi, saya masuk ke sekolah-sekolah sama Mas Ganjar. Waktu itu saya punya usul sama Mas Ganjar. Mas Ganjar, kok ada ASN terpapar paham radikalisme, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi, tidak mengakui merah putih, tidak mengakui NKRI. Pecat saja, ngapain? ASN makan uang negara, menggunakan fasilitas negara, kok berani melawan negara? Saya mendapatkan fakta Bu, di Sukoharjo itu ada murid curhat sama saya begini Pak. Gus, gimana? Kita itu justru membenci pemerintah karena provokasi dari guru kami sendiri. Padahal itu ASN Bu. Kalau begitu Mbak Ita, pecat saja Mbak. Sing menawa wali kota galak ya penting Mbak, pecat ngono lho Mbak. Ini kalau Semarang tadi mau merebut nomor 1 kota toleran, ayo tak ewangi. Karena ini fokus kita bersama hari ini. Dan Quran itu mengajarkan sangat toleran. Saya sebulan ini Mbak sudah membuat buka puasa bersama dengan teman-teman antar lintas agama. Saya di Jakarta di Hotel Borobudur saya kumpulkan 90 pendeta, 90 kiai, tokoh-tokoh agama yang lain. Baru kemarin saya buat di Yogyakarta. Gara-gara rame viral di Yogyakarta kasus penutupan patung Bunda Maria. Saya dulu tahun 2021 dihujat habis-habisan gara-gara saya ceramah di peresmian gereja. Miftah kafir. Saya jawab, "Ora masalah, syahadat meneh." Rampung. Lawang orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Saya orang NU tiap malam tahlilan kok dikafir-kafir kayak goblok gitu loh. Katanya apa? Gara-gara saya masuk tempat ibadah agama orang lain. Kalau indikasi kekafiran masuk tempat ibadah agama orang lain, berarti orang Jawa Tengah itu banyak yang kafir, Pak. Karena sering masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Ah modar kowe ayo kowe. Wis bayar di kafir-kafir ki. Nah, luar biasanya apa? Gara-gara saya ceramah di gereja itu, saya mendapatkan undangan untuk berbicara toleransi dan anti radikalisme. Yang undang saya siapa? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, Mbak. Untuk berbicara anti radikalisme. Jadi kalau hari ini Mbak Ita tadi bilang, ayo Semarang, ayo tak ewangi. Terutama di kalangan para pelajar dan mahasiswa. Itu yang paling gampang disusupi. Kalau saya dalam beragama gampang kok. Apalagi hanya dengan teman Muhammadiyah, LDI. Dengan orang non-Islam saja kita bisa akur. Nah, nanti kita sampaikan setelah man amila tadi itu. Ayo selawatan di sini ya. Kowe nak momongan mangane cangkeme kowe. Pinter. Kene ngaji kono mangan kok, Pak. Nah. Angel itu loh. Ya nyanyi Joko Tingkir tapi syairnya tak ganti, syair merah putih saya.
Ini dulu yang nyanyi Joko Tingkir diserang habis-habisan si Percil itu. Saya ditanya, angsal bah oleh saja. Tapi katanya menghina bah, menghina apa? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet, ya salah ya apa? Justru bener Pak. Zaman Joko Tingkir ki onone mung loro. Degan karo dawet, gitu loh. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, wis salah. Ora ono zaman Joko Tingkir boba iki ra ono. Lah Joko Tingkir ngombe dawet ya ora apa-apa toh itu loh. Kalau kita ngomong ngombe dawet dikira menghina yo, kita malah didemo sama bakul dawet seluruh Indonesia kok. Saya kemarin bulan puasa ini saya buka puasa dari Purworejo ke Kebumen. Delalah pas ning jembatan itu mandek mergo maghrib. Ngelewati jembatan Butuh. Di situ ada bakul dawet. Dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat Bu gitu loh. Ya Allah, iki kepiye to wong kene iki aku. Dawet ireng jembatan Butuh itu. Disingkat jadi jembatan Butuh gitu. Sangel. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah. Hop. Yo aja cepet-cepet goblok gitu loh. Kamu jangan terlalu bersemangat. Amplopmu nggak jelas. Aja ke susu. Oh, mau sakit wong playon itu loh. Sorry ya Mas ya. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda ya. Aja cepet-cepet aja alon-alon. Sing pas-pas baik gitu loh. Mumet cangkemku kok piye. Ya maklum, sing nganggo seragam dinas kok Bu. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.
Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasal Nabi Bismillah. Wabil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidinillah. Bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Makan roti minumnya susu, kan mau ngaji rana tisu. Oh iki dikawal. Kok keting aku. Kowe lho. Mangan roti minumnya susu kan mau ngaji rana tisu cuak. Sallu ala Nabi Muhammad. Minum kopi rasanya nikmat. Beli Jepang di tengah kota. Mari ngaji dan bersolawat dari Semarang untuk Indonesia. Wah. Lah bocah-bocah yang dihafal lagi bukan itu ibu. Tuku bawang kleru mrica. Wes kebacut sayang mong dianggep konco. Semarang kaline budek sing disayang matane. Remo. Alhamdulillah. Ya, Al-Nahl ayat 97. Jadi lah caranya namung niku. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang berbuat baik, mbuh lanang mbuh wedok. Saya itu memahami kalimat fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu bukan memperebutkan satu posisi. Tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Ya. Iya kan? Jadi yang menjadi yang terbaik di posisi masing-masing nggih, ngapunten nggih, menawi salah. Jadi wali kota ya jadi wali kota sing apik gitu. Kita itu kan seolah memahami berlomba-lomba dalam kebaikan itu satu posisi diberebutkan oleh banyak orang. Enggak. Ketika kita sudah mewujud dengan posisi masing-masing, ayo menjadi yang terbaik. Jadi wali kota ya wali kota terbaik, pejabat-pejabat terbaik. Pejabat terbaik umpamanya, ya bagaimana kemudian kita mencontoh Kanjeng Nabi ketika menjadi seorang presiden. Terbaik. Makanya saya bilang, kiai itu tugasnya bukan untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Karena yang paling komplit dicontoh gini kok nginamong Kanjeng Nabi. Kalau jenengan nyontoh kiai ya remumet kayak bocah-bocah iki nyontoh Gus Miftah ngaji ketemu lokalisasi ya mumet dasmu. Kowe iso mlebu ra gelem metu. Wong saya kemarin pengajian di Bandungan, langsung dikasih sambutan Mbak Ita. Selamat datang Gus Miftah di Bandungan, kota sejuta purel. Ya Allah itu kan. Jadi tugasnya kiai itu ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Makanya limangkana yarjullah wal yaumil akhir. Jadi limangkana yarjullah, kita semuanya punya roja. Kita semuanya punya harapan. Harapan apa? Harapan untuk menjadi yang terbaik. Makanya kita itu kenapa nggak boleh memvonis orang, Pak? Bisa jadi bapaknya itu jelek, anaknya baik kok. Wong sekarang banyak di Jogja, di mana-mana lah. Bapaknya preman, anaknya juara TPA itu banyak kok itu. Itu yang dimaksud dengan limangkana yarjullah. Lah, menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Awakmu bocah dinas apa gitu, perhubungan. Ya sing apik gitu loh. Orang menggolek salah pengendara tok umpamane ngomane. Iki suwe-suwe malah kaya wasit bal-balan kok, Le. Awakmu ngerti karakter wasit bal-balan? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain itu. Tapi ada profesi yang lebih buruk daripada wasit sepak bola, Mbak Ita. Wasit tinju. Ono wong rangkulan, dipisah, wong teman-teman dijarke goblok. Ono wong rangkulan malah dipisah, wong teman-teman dijarke gitu loh.
Jadi kemarin saya ketemu sama Mas Erick Thohir, sama Pak Presiden. Saya bilang begini, gara-gara kemarin kisruh Piala Dunia nggak jadi datang ke Indonesia itu. Kita nggak usah saling menyalahkan. Tapi saya bilang begini, Pak Presiden masih ingat nggak, apa Gus? Dulu tahun 2006 Piala Dunia di Jerman, itu kan Zinedine Zidane itu nanduk dadanya Materazzi. Ingat kan itu? Drul gitu. Orang kan berspekulasi Mbak Ita. Itu kenapa kok Zidane kok sebodoh itu gitu. Ada yang mengatakan Zidane diprovokasi karena ibunya teroris. Zidane diprovokasi adiknya WTS. Ternyata salah. Begitu Materazzi bilang, Zidane ibumu teroris, Zidane nggak marah. Zidane adikmu WTS, Zidane nggak marah. Terakhir Zidane bilang, hei Zidane dasar kamu PSSI. Marah deh, sundut badan. Jadi Zidane isin dianggap PSSI Pak, isin Zidane. PSSI waktu itu ya 2006. Kalau sekarang insya Allah lah. Podo matamu, podo itu. Sekarang bagus Mas Erick Thohir itu kalau kemudian nggak lobbynya nggak pinter Pak. Itu sudah di-ban, sudah disanksi Indonesia itu. Dari kasus Kanjuruan, macam-macam, sudah disanksi. Kalau disanksi coba bagaimana dengan nasib pemain bola kita, kan kasihan. Ini juga kayaknya pemain bola ini. Tapi kalau Ronaldo gelandang ya gelandangan lah. Nah, bagaimana kemudian sekarang Pemkot Semarang ini apapun judukan kita, jabatan kita menjadi yang terbaik. Awakmu ditakdir dari lurah ya lurah terbaik. Dan kebaikan seorang pejabat itu bisa dilihat dari pelayanannya. Makanya kenapa Kanjeng Nabi itu menyebut dirinya khotim, pelayan umat. Padahal seorang yang sangat mulia, seorang yang maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Enggak mungkin Kanjeng Nabi itu berdosa, enggak mungkin Kanjeng Nabi itu masuk neraka. Sampai kemudian dicontoh oleh Raja Arab Saudi sekarang, Khodimul Haromain. Kenapa? Karena kepemimpinan itu adalah secara substansi pelayanan. Lah, baik buruknya Anda sebagai seorang pejabat itu dilihat dari pelayanannya. Yang perlu Anda waspada adalah kalau dulu Mas, belum era medsos, musuh kamu cuman wartawan. Musuh kamu cuman LSM. Sekarang itu yang berpotensi menjadi wartawan, bukan hanya wartawan, tapi juga netizen. Makanya harus hati-hati. Coba kita lihat kasus-kasus yang ada di Indonesia, Pak Kiai Nyuwun Sewu. Itu bisa terbuka dengan terang, salah satunya sumbangsi netizen. Makanya kalau kiai-kiai zaman dulu itu nggak berani menikah lagi karena takut dengan media. Sekarang dengan netizen Pak. Jadi kayak saya ini nggak menikah lagi bukan karena saya orang baik. Mergo aku diawasi wong wokeh Pak itu loh. Hawane Kiai. Konangan lak modar aku. Wong aku ora salah digoleki salahku gitu loh. Tapi Pak Kiai di atas panggung ini punya prinsip Mbak Ita. Nikah itu ibadah. Dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamerkan nggak berpahala Pak, itu loh. Wes sembunyi-sembunyi saja Pak, itu loh. Tapi insya Allah kami setia lah Mbak Ita. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Tonton bojoku modar. Ana sing gaya. Olah, dene wedi karo bojone tak kandhani le. Sak pinter-pintere kiai digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Tenan. Jangankan mbok Kapolres, Kapolda lho ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone ki. Oh, pemeneh wedok wali kota. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong lanang iki Mbak Ita lak ning njaba kaya macan, ning omah ya kaya kucing. Mbok wong wedok iki gumen aku. Kok iso menangan iki lho. Nah, wingi di depan Pak Presiden kan saya bilang, kalau jenengan nonton YouTube-nya itu, saya bilang, dulu Pak Jokowi memerintahkan kepada TNI Polri untuk mengawasi WA grup para istri supaya tidak terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Saya bilang, Pak Presiden itu perintahnya bagus, pertanyaannya emangnya berani suami ngawasi HP-nya istri? Orang wani Pak Kiai, yang ada istri ngawasi HP suami. Wong wedok ki luwih medeni saka rokep atit ada.
Wong wedok ki ahli sejarah, Pak. Jadi sekali kamu salah, seumur hidup kelingan terus. Mbok wong wedok menangane ra umum. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Coba, ini kita disorot, Pak. Disorot. Makanya orang berpuasa itu pada akhirnya apa? Kalau berpuasa kemudian dianggap as-saum atau asyam maknau al-imsak. Berarti apa? Puasa itu intinya adalah al-imsak, pengendalian diri. Puasa itu bisa disebut saum, bisa disebut siam. Kalau kita baca siam, Al-Baqarah 183, 185. Siam, siam, siam. Kalau saum, ini nadar tuh sauma itu. Jadi lirohmani sauman. Surat Maryam ayat 26 kalau nggak salah. Jadi mohon maaf, bisa saum, bisa siam. Yang maknanya adalah imsak. Imsak itu apa artinya? Menahan diri. Ya ayolah jadi pejabat, menahan diri. Ini di saat kita kemarin terancam dengan resesi global. Ini kebetulan Mbak Ita, pas berbicara resesi global, saya diminta oleh Presiden itu untuk menjadi pembicara di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Waktu itu Presiden bagaimana membuat Indonesia ini menjadi negara yang nyaman dan ramah untuk investasi. Maka waktu dikumpulkan Pak Kiai, investor-investor dunia di Jakarta. Kebetulan saya diminta untuk ceramah. Saya bilang, orang Indonesia itu satu. Kalau pengen investor masuk, ayo kita bangga dengan pemimpin kita. Lah kalau kita rakyat gak bangga dengan pemimpinnya, bagaimana orang luar percaya Pak mau investasi di Indonesia? Makanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ini jelas gitu loh. Makanya nyuwun saya nggak sepakat ketika Pak Jokowi disamakan dengan Fir'aun umpamanya. Fir'aun saja itu masih memberikan kebaikan kok kepada siapa? Kepada Musa, Pak. Makanya saya bilang, apakah orang Islam itu tidak boleh menerima sedekah atau pemberian dari orang non-Islam? Boleh, Pak. Buktinya apa? Musa. Musa itu kan dari kecil sampai dia dewasa. Yang nafkahi siapa? Keluarganya Fir'aun, Pak. Artinya apa? Kalau orang Islam itu tidak boleh menerima pemberian dari orang non-Islam, berarti darah dagingnya Musa itu haram. Nabi loh padahal. Ayo, siapa sih wani membantah fakta itu? Musa itu kan ibunya galau gara-gara ada pengumuman dari kerajaan Fir'aun, bayi lahir dalam keadaan laki-laki dibunuh. Ini atas petunjuk dukunnya Fir'aun. Jadi mohon maaf kalau orang Semarang hari ini masih percaya dengan dukun, yaitu jangan-jangan cucunya Fir'aun itu. Malah tenan gitu. Oh lah percayane karo Pak Kiai Adrian malah karo Samsudin gila aja lah. Sehingga kemudian apa? Bayi Musa itu kan dihanyutkan Mbak Ita. Dihanyutkan karena ibunya Musa khawatir dibunuh. Qadarullah berhenti mendarat di belakang kerajaannya Fir'aun, ditemu sama istrinya Fir'aun namanya Siti Asyah. Keluarga Fir'aun itu kan gambaran suaminya nakal, istrinya solehah. Makanya dalam Al-Quran itu ada 4 macam keluarga. Yang pertama tipe keluarganya Nabi Nuh. Suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Semarang, Anda pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Cari Mbak Ita Rasido Ibrahim Fir'aun ya ora apa-apa. Akhirnya bayinya kan diambil sama Asia, dibawa pulang. Fir'aun marah-marah. Ini siapa? Bayi laki-laki. Bunuh. Oh nanti dulu Mas Musa. Dinyang karo Siti Asia. Jangan kamu bunuh. Bayi yang kamu bunuh itu kan bayi yang kamu cari. Dia datang sendiri. Kamu jangan bunuh. Delalah Pak. Fir'aun ku manut karo bojone. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah laki-laki kalah sama perempuan. Nah, itu loh. Ini sejarahnya itu loh. Jadi kalau hari ini kita ngomong toleransi, orang Islam boleh memberi orang non-Islam. Orang non-Islam juga boleh memberi orang Islam. Piye-piye besarnya Musa itu dari nafkahnya Fir'aun. Sekarang Pak logikanya sederhana begini lah. Abu Lahab itu kan pamannya Kanjeng Nabi. Bahkan ketika Kanjeng Nabi lahir, dia memerdekakan budaknya. Coba, bener kan? Siapa namanya? Budaknya si Abu Lahab dimerdekakan.
lumrahe paman karo ponaan. Kira-kira raketang permen siji itu ngasih apa enggak? Ya ngasih Pak, karo ponaan kok. Sak galak-galake paman Pak D karo ponaane mesti apik Pak. Sehingga kemudian apa, kalau kita menganggap orang non-Islam itu musuh, Anda salah Pak. Pemimpin-pemimpin kita, panutan-panutan kita, itu biasa berinteraksi dengan orang, bahkan ngaku Tuhan. Makanya kemudian yang saya agak sangkal adalah loh, Pak Jokowi seperti itu kok dianggap seperti Fir'aun. Fir'aun sing elek saja masih ono apike, ngopeni Musa. Lah iki Kanjeng Nabi, mohon maaf, Pak Jokowi dengan segala kebaikannya. Maka saat itu saya bilang, kalau pengen investasi masuk ke Indonesia, kita harus percaya dengan pemimpin kita. Boleh dikritik. Coba kita lihat Harun Ar-Rasyid ketika dikritik oleh ulama yang sangat keras. Harun Ar-Rasyid sebagai presiden yang top, dia juga punya salah. Mbak Ita salah dikritik juga boleh. Tapi ingat, kalau kita tuh mengkritik orang, itu kinerja dan kebijakannya, bukan personalitinya. Contoh, Mas Erick Thohir diserang personalitinya waktu itu. Ini bagi saya nggak fair. Kalau mau mengkritik orang itu mohon maaf, Pak Jokowi ingah-ingih. Kue kabeh ciptaane Gusti Allah cah. Hada min fadri Robbi. Umpama Pak Jokowi iki oleh milih, pasti golek wajah sing ganteng kaya aku, gitu loh umpamane itu loh. Tak belani Pak Jokowi kok. Kenapa kita mengkritik Pak Jokowi kok fisiknya? Itu nggak jelas bagi saya. Kritikan-kritikan yang tidak bertanggung jawab. Ketika Harun Ar-Rasyid ditangis sama ulama keras, ulama ini mengatakan apa? Jadi Mbak Ita jangan kaget. Kalau ulama cangkemnya atos, kan biar nono Mbak Ita itu loh. Ini nasihun lak. Wahai Harun Ar-Rasyid, saya ingin menasihati Anda. Famusa didun alaika. Tapi sorry ya, nasihat saya ini agak keras. Fala tajidana fi nafsika alayya sayan. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Ini ulama yang keras waktu itu. Kemudian jawaban Harun Ar-Rasyid apa? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minni. Sesungguhnya Allah Ta'ala pernah mengutus Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Sesungguhnya Allah itu pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda. Maksudnya siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa syarrum minni. Kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Karena Fir'aun itu tidak lagi jelek. Ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi ketika Allah perintahkan Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun. Apa kata Allah? Faqulalahu qaulal layyina. Harun, Musa berbicaralah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lemah dan lembut. Pertanyaannya sekarang begini. Apa Pak Jokowi ini luwih elek tinimbang Fir'aun? Kok kita ngomong kasar sama Pak Jokowi? Bahasa kita tidak pantas kita sampaikan kepada seorang presiden. Coba, kalau kita ngomong prestasi, Mbak Ita, Indonesia, keluar dari zona COVID menjadi pandemi, menjadi endemi, termasuk yang terbaik di dunia. Coba, Malaysia itu dulu Pak, lebih kaya dibandingkan Indonesia. Sekarang Indonesia jauh lebih kaya dibandingkan Malaysia. Di mana-mana Jerman, Inggris terancam dengan resesi global. Indonesia mana? Makanya ketika berbicara itu saya bilang, Indonesia nggak usah takut. Allah katakan dalam Al-Quran, kita negara yang ketuhanan yang Maha Esa. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami, termasuk bangsa Indonesia. Kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kita. Kita nggak usah takut, kenapa? Huwa maulana, dia Allah penolong kita. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Nggak usah takut. Makanya tak guyoni Pak Jokowi waktu itu. Kenapa? Apalagi Indonesia Pak. Kebanyakan orang Indonesia mayoritas orang-orang desa. Orang desa itu biasa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Bagaimana enggak? Mereka mandiri. Mangan beras, beras dewe. Mangan pitik dewe, mangan sayur dewe, mangan endok-endoke. Endoke pitik goblok, endoke dewe gitu. Kayak ngono dianggap kayak Fir'aun, maka saya nggak setuju gitu loh. Ya, jadi kalau kita mau man amila sholihan, ayo apapun posisi Anda, presidennya wis api. Dadi menteri, ayo dadi menteri sing apik. Ini kritikan kemarin saya melihat Pak Jokowi, kasihan banget ketika ngomong soal perilaku pejabat pajak, kemudian bea cukai dan lain sebagainya. Ya kita nggak bolehlah seperti itu. Kowe oleh duwe bertanggung jawab. Imsak, ayo ngempet.
Lah, laki-laki itu biasanya nggak bisa ngempet, Bu. Karena biasa tuntutan istrinya terlalu tinggi. Wong wedok rungokno kupingmu. Genti tak ajar kowe saiki, ayo kowe. Kat mau tak mulyake kowe saiki kowe aku. Makanya kan saya bilang toh, istri itu kepanjangannya apa? Istana tempat ridho ilahi. Wow. Laki-laki suami, semua uang adalah milik istri. Ora kok ada-ada saja itu loh. Surga untuk anak maupun istri. Maka suami yang baik itu mendengarkan pendapat istri, istri yang baik mendapatkan pendapatan dari suami. Ayo dijogo tenan, Bu. Api eleke bojomu, kuwi tergantung awakmu. Maka itulah yang dimaksud dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaian itu fungsinya tidak hanya untuk nutup aurat. Kalau konteksnya suami istri untuk menutup aib masing-masing pasangan. Tapi ingat, pakaian itu fungsinya juga untuk menghangatkan, untuk menutupi kesalahan. Kalau suaminya dingin, ya kita hangatkan, Bu. Kalau salah, ayo kita dandani. Itu boleh, wong hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Lah rata-rata suami itu kemudian berbuat nekat karena tuntutan istri yang terlalu tinggi. Wes biasa-biasa wae lah, Bu. Jadi pejabat itu. Kalau kamu kemudian naik sepeda, sepedanya mahal, beli mobil, mobilnya mahal, kamu akan disorot. Orang-orang mikir begini, kayak mau ngelurah nih Semarang kok mobilnya apik ya. Duitnya sangko ngendi ya. Apa, Bu? TPP-nya tinggi. TPP-nya tinggi. Wih, ndi lurah, rungono lurah iki, Pak Lurah. Lah kaya aku beda lah, aku duduk pejabat le. Jadi aku santai, nganggo apa-apa ora ono sing ngurusi. Paling mau dirasani kalau pakai, kok Gus Miftah mobilnya apa? Ya ngono kuwi ora apa-apa. Kalau itu bukan masalah beda pendapatan, tapi bukan masalah beda pendapat, tapi beda pendapatan. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nah, man amila sholihah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, dipastikan dia orang beriman. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang indah. Orang lupa, Mbak Ita. Orang hanya percaya dengan gaji, tapi dia lupa dengan rizki. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Tapi orang lebih percaya dengan gaji dibandingkan dengan rezeki. Saya ini orang yang tidak punya gaji. Wong saya mau dianggap sebagai komisaris BUMN, saya nggak mau kok. Mas Erik bilang, Gus mau nggak jadi komisaris BUMN? Nggak usah Mas, repot. Enggak aku ditransfer Mbak Ita, gratifikasi. Ya semua aku ngono. Aku rada di BUMN ora tau ditransfer, apane. Apa malah jadi komisaris, bahaya Mas aku. Nah, jadi apa? Jangan hanya percaya dengan gaji, ada rezeki. Asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Napa beda Gus gaji karo rezeki? Beda nganggo banget Mas. Gaji itu datangnya bulanan. Rezeki kapanpun bisa datang. Gaji itu wujudnya hanya uang. Tapi rezeki wujudnya tidak hanya uang. Gaji itu karena kerja. Rezeki itu karena takwa. Gaji bisa tertukar. Rezeki nggak mungkin tertukar. Ya Bu. Gaji bisa salah alamat. Tapi rezeki tidak akan mungkin pernah salah alamat. Makanya kowe kerja tenanan. Rezekimu Allah yang kasih di luar gajimu. Makanya saya punya teori, kok ono ASN kerja 100%, gajinya 100%, lumrah. Kerjane 100, bayare 100. Kok kerjamu hanya 50%, hapus-hapusan, gajimu 100%, hati-hati. Yang 50% ini akan Allah ambil dengan jalan yang tidak menyenangkan. Gaji buta. Maka Allah akan mengambil dengan cara yang tidak menyenangkan. Mbuh anake loro, bojone nakal, ditinggal traweh malah bojone dikeloni tanggane. Hati-hati Mas. Hati-hati. Kerja 50%, gajinya 100%. Tapi kalau gaji kamu, mohon maaf, kerja kamu lebih dari 100%, 150%, gajimu cuma 100%. Kamu jangan kecil hati. Aduh, yang 50% mubadir, salah. Ini yang dimaksud dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Delalah yo anake saleh, bojone gampang diatur manut, enggak banyak tuntutan. Delalah mulai yo nyambi makelaran yo payu. Ya ana.
Kan boleh Anda ASN jadi Bimantara, Biro Makelar dan Perantara, boleh. RCTI rombongan calok tanah Indonesia, boleh. Boleh saja. Walaupun makelar itu gajinya Mbak Ita, itu bukan rupiah, tapi mata uang Jepang, yen. Yen payu yo mangan, yen rapayu yo merongos gitu loh. Maka falanuhyiyannahu hayatang thayyibah. Maka percaya saja, fastabiqul khairat, ayo bareng-bareng menjadikan Pemkot Semarang ini menjadi yang terbaik. Dengan memaksimalkan potensi kita masing-masing. Pak Kiai nyuwun sewu sebagai penutup. Kalau Anda anggap saya itu pinter salah. Saya itu digambarkan sama Abah Dimyati Rois Kendal. Itu orang yang digambarkan beliau sebagai qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Kemampuan saya itu terbatas, tapi hasilnya maksimal. Jadi kalau hari ini Anda merasa, wah kemampuan saya biasa-biasa saja Gus, menjadikan kamu insecure, underestimate, salah. Falikuli syai'in maziyah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Saya itu nggak alim Mbak Ita, tapi coba Anda lihat. Sudah 250 orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Dan mereka masuk Islam melalui saya itu bukan macam-macam Mbak, karena senang melihat cara beragama saya. Kemarin ada survei di TikTok, tokoh nasional yang paling terkenal dan nasionalis, itu ada 10 nama. Nomor 1 Mas Ganjar, nomor 2 Gus Miftah. Semuanya bupati, gubernur, ketua umum partai, menteri. Artinya apa? Kalau hari ini Anda merasa Gus kemampuan saya pas-pasan, kamu salah. Falikuli syai'in maziyah. Ayo kita maksimalkan potensi masing-masing. Yang celaka itu apa? Orang yang tidak mau belajar. Makanya kun aliman, au muta'aliman, au mustamian, au muhibban, walatakun khomisan. Kalau kamu merasa tidak pintar, tidak alim, ya jadilah orang yang berusaha untuk pintar. Kalau memang tidak bisa, ya minimal mendengarkan. Kalau tidak bisa, minimal jadilah orang yang mencintai. Maka kita diingatkan fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan di muka bumi ini terjadi karena satu, orang pintar yang keblinger, dan kerusakan yang lebih besar diakibatkan gara-gara orang bodoh yang menyesatkan. Nah, makanya yuk kita upgrade kemampuan kita, insya Allah menuju Semarang yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Terima kasih Mbak Ita atas undangannya. Kita besok akan buat bagaimana Semarang ini menjadi kota yang lebih toleran. Demikian kita minta berkah doa dari para kiai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, pesan saya cuma satu. Tetap berbukalah dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.